Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara, pada pertemuan siang ini kita akan membahas tentang sistem sosial masyarakat Minangkabau. Kita bisa melihat sistem sosial dari tinjauan kebudayaan. Kebudayaan kan ada mempunyai unsur. Unsurnya itu ada beberapa sistem. Paling tidak ada 7 sistem. Ada 7 sistem kebudayaan. Yang pertama adalah sistem bahasa. Ini selanjutnya saya singkat saja. Yang kedua sistem religi. Yang ketiga sistem sosial, atau lebih tepatnya nanti organisasi sosial. Kemudian yang keempat adalah sistem kesenian. Yang kelima ada sistem ekonomi atau mata pencaharian. Yang keenam ada sistem pengetahuan. Nah, yang ketujuh apalagi yang kurang, sistem peralatan hidup. Saya jelaskan secara jelas. Sistem bahasa ini artinya bahwa setiap kebudayaan pasti mempunyai sistem bahasa. Bahasa dalam fungsi dasarnya adalah untuk berkomunikasi, untuk bercakap-cakap, karena manusia adalah makhluk yang bercakap-cakap. Dalam ilmu mantik disebut sebagai hayawanun natik, hewan yang berbicara. Sistem bahasa ini merupakan sebuah sistem yang mungkin pasti ada di dalam setiap kebudayaan, apapun bentuk bahasanya, termasuk bahasa simbol sekalipun. Begini itu bahasa isyarat, begini itu bahasa isyarat, bahasa. Tapi bahasa yang kita maksud di sini yang dimiliki oleh kebudayaan yang sempurna itu adalah bahasa yang mempunyai sistem simbol, ada kata, ada makna di balik kata, dan ada cara untuk menuliskan kata tersebut. Jadi setiap kebudayaan pasti mempunyai ini, yang mempunyai bahasa sendiri. Kemudian sistem religi, yang kedua sistem religi itu sistem keyakinan atau yang lebih sempurna adalah sistem agama. Penjelasan singkatnya bahwa setiap kebudayaan pasti mempunyai sistem keyakinan sendiri, bahwa di dalam luar dirinya ada kekuatan yang lain yang membuat dia harus tunduk kepada kekuatan tersebut, kekuatan yang memberikan nilai baik atau kekuatan yang memberikan nilai keburukan, memberikan kebaikan atau keburukan terhadap masyarakatnya. Kalau zaman keyakinan kuno kan keyakinan pada roh-roh itu diyakini dapat memberikan kebaikan untuk diri mereka, dapat juga memberikan keburukan. Karena itu perlu ritual-ritual khusus kepada roh tersebut. Kemudian pada era agama Samawi kan agama itu mulai terkodifikasi, mulai tersusun secara rapi, ada ajarannya yang pasti, ada kitab sucinya, dan kemudian ada amalan-amalan atau ritual-ritual yang memang dipandu sendiri oleh wahyu. Kemudian ada sistem sosial atau organisasi sosial. Yang kita lihat di sini adalah susunan masyarakatnya. Manusia lahir satu, kemudian dua, kemudian berkembang. Nah, setelah dia berkembang, dia mengelompok jadi apa?
pengelompokan sosialnya yang kita lihat atau organisasi sosialnya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang kesenian, ekonomi, pengetahuan, dan peralatan hidup nantilah kita jelaskan. Tapi fokus kita sekarang adalah ke sistem sosial atau organisasi sosial. Sebentar, saya ambil pustapan. Jadi sistem sosial kita ambil dari 7 sistem kebudayaan yang menjadi unsur tetap pada setiap kebudayaan. Inilah sistem sosial. Sistem sosial tadi isinya adalah susunan masyarakat. Bisa juga kita sebut sebagai organisasi sosial. Atau bisa juga kita sebut sebagai pengelompokan sosial. Pengelompokan. Ini manusia itu makhluk sosial, makhluk berkelompok. Apa motif mereka berkelompok itu yang akan kita lihat. Bahwa pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, mereka butuh bantuan orang lain. Dan ketika mereka sudah berkelompok, pasti akan terjadi kerjasama, pasti akan ada pembagian kerja, dan pasti ada di dalam sistem sosial itu tanggung jawab, pembagian kerja, kerjasama, dan tanggung jawab. Itu yang tidak bisa tidak. Jadi sistem sosial bicara paling tidak kepada 3 hal ini. Pengelompokan masyarakat, ya, yang memungkinkan mereka hidup bersama, bekerja sama, kemudian saling membagi tugas dan saling bertanggung jawab dalam pembagian tugas tersebut. Nah, sekarang kita bicara tentang topik yang sekarang bicara tentang pengelompokan susunan masyarakat Minangkabau. Nah, kita lihat masyarakat Minangkabau itu tersusun atas kelompok-kelompok. Jadi lazimnya seluruh kebudayaan juga berkelompok-kelompok. Kita lihat Minangkabau polanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Yang pertama itu disebut dengan keluarga. Pengelompokan pertama adalah keluarga. Ini unit paling kecil. Keluarga, kalau dalam pengertian sosiologi, keluarga itu terdiri dari ibu, ayah, anak. Kalau ada anak, kalau tidak, tidak keluarga. Kemudian tambah berupa pengikut di dalam itu. Tapi yang paling tidak, yang keluarga inti itu atau nuklir famili itu adalah keluarga. Minangkabau juga ada keluarga. Namun penjelasan keluarga ini akan spesifik. Kita lihat dulu susunannya. Paling bawah keluarga. Kemudian setelah keluarga ada namanya rumah tangguh. Rumah tangguh. Keluarga, rumah tangguh. Apakah rumah tangguh ini sama dengan pengertian rumah tangga dalam kategori sosiologi Indonesia, masyarakat Indonesia? Belum tentu, nanti kita lihat. Setelah rumah tangguh ada nanti disebut dengan parui. Parui, nih perut, ya. Di atas parui nanti ada kaum, dan di atas kaum nanti ada suku. Nah, inilah 1, 2, 3, 4, 5. Secara gamblang tergambar di sini bahwa ada 5 pengelompokan masyarakat dari kelompok yang paling bawah sampai yang paling atas. Namun keluarga ini tidak
dihitung dulu dalam kategori sosiologis dan antropologi Minangkabau, unit yang terendah itu yang punya struktur itu adalah rumah tangguh. Sekarang kita lihat, ini kan pengelompokan semuanya, pengelompokan keluarga. Jadi dari manusianya berkelompok terdiri dari ayah, ibu, suami, istri dalam bentuk hubungan marital. Kemudian rumah tangguh, pengelompokannya bagaimana? Rumah tangguh. Rumah tangguh itu kan kalau dalam sosiologi masyarakat Indonesia ayah ibu yang keluarga ini ya. Tapi kita abaikan dulu. Kita jelaskan secara Minangkabau. Keluarga dalam pengertian kebudayaan Minangkabau adalah susunan masyarakat yang sekurang-kurangnya terdiri dari ayah dan ibu. Anak kalau ada. Nah, ini di mana basis sosialnya? Ini dalam bilik atau kamar. Nah, bagaimana penjelasannya? Orang Minangkabau dulu kan hidup dalam satu rumah gadang. Ya. Rumah gadang ini merupakan milik komunal, milik bersama. Maka di dalam rumah gadang kalau ada 9 kamar atau 9 ruang, maka itu berarti diisi oleh 5 keluarga. Diisi oleh 5 keluarga. Maka kepala keluarganya adalah ayah. Di mana basis sosiologisnya? Itu di kamar. Anggap kotak kecil ini kamar. Di sini di kamar. Lalu tingkatan kedua disebut rumah tangguh. Nah, mana rumah tangguh? Di kamar kah atau di mana? Yang rumah tangguh itu dalam kebudayaan Minangkabau berada di satu rumah gadang. Dalam satu rumah gadang, kalau ada 5 keluarga, dalamnya dihitung sebagai satu rumah tangguh. Siapa kepala rumah tangguhnya? Ini yang disebut sebagai tungganai. Tungganai atau juga bisa disebut sebagai mama rumah. Saya disebut sebagai mama rumah. Inilah pemimpin di dalam unit sosial atau pengelompokan sosial rumah tangguh. Kemudian pengelompokan ketiga itu parui. Parui ini dihitung dari nenek. Orang yang berasal dari satu keturunan nenek itu dihitung saparui. Kalau nenek ini punya anak 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka yang 5 ibu ini dihitung sebagai saparui. Satu nenek parui. Makanya nenek dalam khazanah kebudayaan Minangkabau juga sering disebut dengan Indu, tidak pakai K, Indu. Artinya apa? Induk. Nah, induk besarnya sebenarnya nenek. Kalau ibu itu belum dihitung punya keturunan ke bawah, karena anak kadang juga belum memecah membentuk keluarga baru. Makanya nenek yang dihitungkan. Jadi yang saparu itu adalah senenek. Di mana basis teritorial atau basis wilayah nenek ini di rumah gadang juga. Nah, kapan paru ini muncul ya? Kalau ini tadi misalnya ada 9 kamar, 9 ruang, 9 keluarga, yang ibu-ibu yang tinggal di sini ini sudah tua, punya cucu, maka dia dihitung sebagai keluarga yang satu parui, 9 parui. Keturunan nenek ini berkembang 9 cabang itu parui. Nah, kumpulan dari 9 inilah nanti yang disebut sebagai kaum. Nah, kaum di mana basisnya? Masih di rumah
gadang. Nah, sampai di kaum, di rumah gadang inilah baru mereka boleh mengangkat datuk. Ini punya datuk sendiri. Ini pemimpinnya, datuk atau penghulu. Kalau di Parui belum ada kewajiban. Ya, mereka masih dipimpin oleh Tungganai juga. Tungganai ini adalah orang laki-laki tertua dalam rumah gadang ini. Tapi laki-lakinya bukan suami yang datang ke rumah ini, tapi adalah anak saudara laki-laki dari yang perempuan ini atau saudara nenek yang laki-laki itu yang jadi mama. Maka yang tertua menjadi Tungganai di tingkat Parui. Tidak ada pemilihan. Kalau sudah tua otomatis dia menjadi rumah Tungganai paling tua. Bagaimana cara dia melaksanakan kepemimpinan kalau nanti misalnya dia tidak mampu? Karena kan ini kan kepemimpinan kolektif. Tungganai itu adalah simbol yang tertua. Tapi yang melaksanakan tetap yang muda-muda di antara mereka melaksanakan. Nah, jadi perkumpulan ini perkumpulan Parui menjadi kaum, dan kaum ini dipimpin oleh seorang penghulu. Sudah boleh mereka mengangkat satu datuk sesuai dengan pusako kaum masing-masing. Ya. Nah, suku sebenarnya ini supra atau kelompok pengelompokan paling atas dari semua pengelompokan ini. Orang satu keluarga, satu rumah, satu Parui, satu kaum. Yang keluarga belum ya, keluarga karena ada dua suku ayah dan suku ibu biasanya berbeda. Tapi dalam satu rumah tanggo sudah pasti orang itu sasuku. Saparui sudah pasti sasuku. Kenapa? Karena memang dia kumpulan dari rumah tanggo. Orang sakaum sudah pasti sasuku karena dia satu perut. Nah, kan pembentukan suku di Minangkabau itu berdasarkan garis kekerabatan ibu. Jangan dibilang garis keturunan, garis kekerabatan. Kerabat, karib, dekat artinya. Berasal dari kata bahasa Arab. Dalam pengertian sosiologi, kekerabatan bukan keturunan. Kalau keturunan itu istilah biologi. Biologi itu keturunan itu pasti mencakup dua jenis gen dan DNA ya, ayah dan ibu. Ini keturunan ayah dan keturunan ibu, darah keduanya ada dalam diri kita. Itu orang biologi, siapa yang biologi mungkin bisa menjelaskan. Tapi kalau kekerabatan tidak. Kerabatan itu anak yang lahir dari hasil perkawinan mengelompok ke kerabat ibunya. Itu yang matrilineal. Matrilineal itu kan berasal dari kata matri satu, lineal satu. Matri berasal kata Latin matre artinya ibu atau mother bahasa Inggrisnya. Lineal line garis. Jadi matrilineal garis ibu. Jadi kekerabatan garis ibu. Nah, itu yang. Nah, inilah kalau kita ingin mengenali masyarakat Minangkabau itu masyarakat yang seperti apa, bagaimana susunannya? Ya, susunannya seperti ini. Rumah tanggo, Parui, kaum. Suku puncaknya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Jadi puncak dari kekerabatan Minangkabau adalah suku. Nah, sekarang coba kita identifikasi jenis kekerabatannya berbasis apa. Ini kan berbasis genealogis. Genealogis itu adalah keturunan, pengelompokan keturunan. Nah, beda dengan matrilineal. Di sini adalah genealogis, artinya keturunan yang mengelompok ke kerabat ibu. Nah, kan mengelompok dia. Maka rumah tanggo, Parui, kaum, dan suku disebut dengan kekerabatan berdasarkan genealogis.
genealogis. Kapan organisasi sosial masyarakat Minangkabau ini berbasis kepada teritori atau wilayah? Nanti ketika ada suku, ada nagari. Syarat mendirikan nagari ba ampe suku. Berarti nagari itu diisi oleh orang 4 suku dengan pengelompokan masyarakatnya seperti ini. 4 suku. Nagari ba ampe suku. Nah, sampai nagari baru itu disebut sebagai pengelompokan sosial berbasis teritori. Jadi 2 basis pengelompokannya. Pertama basis genealogis. Apa saja yang berbasis genealogis? Rumah tangga, parwi, kaum, suku. Kemudian apa saja yang berbasis teritorial? Nagari. Nah, itu pengelompokan masyarakat Minangkabau. Nah, sekarang coba bandingkan untuk memudahkan pemahaman. Coba lihat kalau susunan masyarakat Indonesia, paling bawah unit terkecil itu kan disebut sebagai keluarga. Di atas keluarga apa lagi? Tidak ada. Langsung kalau di perkotaan keluarga, kemudian RT, RW, lurah, camat, kabupaten, provinsi. Minangkabau tidak, puncaknya cuma nagari. Jadi lebih banyak jenjang pengelompokan sosial di Minangkabau. Rumah tangga, parwi, kaum, suku, nagari. Sampai situ habis. Di atas nagari tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Berbeda dengan pengelompokan sosial masyarakat Sumatera Barat. Itu mengikuti pengelompokan sosial masyarakat Indonesia. Di tingkat nagari ada keluarga, ada jorong, ada nagari, kemudian ada kecamatan, kabupaten, atau kota, ada provinsi, sampai nanti pemerintah pusat di Jakarta. Tapi bukan begitu. Kalau yang nagari yang dimaksud dalam kebudayaan itu adalah ini, rumah tangga, parwi, kaum, suku. Puncaknya nanti nagari sebagai yang mengikat wilayah, yang mengikat tempat berdiamnya pengelompokan genealogis ini. Oke, bisa dipahami. Silakan nanti Anda jelaskan bagaimana pengelompokan sosial di daerah kebudayaan Anda masing-masing. Misalnya daerah Mandailing yang katanya patrilineal, seperti apa pengelompokannya? Yang Melayu Riau seperti apa? Yang Batak bagaimana? Yang Aceh bagaimana? Yang dari Palembang yang basis pengelompokannya marga itu seperti apa? Jadi ini gunanya. Jadi secara umum pengelompokan masyarakat berbasis kerabatan kalau dalam kajian sosiologi dan antropologi cuma 2 kan, kekerabatan matrilineal dan kerabatan patrilineal. Patri berasal dari father, artinya ayah atau father. Lineal, line, garis, sama dengan penjelasannya tadi. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan Anda bisa mengenali bagaimana susunan masyarakat Minangkabau dan kemudian Anda komparasikan dengan susunan masyarakat di kebudayaan Anda sendiri jika Anda memang tidak berasal dari kebudayaan Minangkabau. Inilah manfaat praktisnya